Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esensi kodim dalam agama dan tarekat. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Baihaqi bahwa kelak Islam akan rusak hingga hanya tinggal namanya saja. Pada saat itu Al-Quran hanya akan tersisa sebagai tulisan tanpa makna yang dihayati. Padahal Al-Quran menegaskan bahwa Islam adalah agama yang benar dan diridhoi. Perlu dipahami, kata benar itu bersifat baharu atau baru di duniawi. Sedangkan diridhoi itu bersifat kodim, azali, ilahiyah. Dalam banyak literatur, rusaknya Islam yang tinggal nama berarti eksistensi namanya masih ada. Orang-orang masih banyak yang salat, jumlahnya pun masih sangat banyak. Sebagaimana sabda Nabi, jumlah umat Islam akan banyak, tetapi laksana buih di lautan. Pada saat yang sama, Islam yang asli, yang bersifat samawi atau kodim, justru menjadi asing. Rusaknya agama terjadi ketika ia turun derajat dari tingkat samawi atau dari langit yang kodim menjadi baharu, yang relatif. Agamanya masih ada, tetapi telah berubah dari agama samawi menjadi agama ardi, dari agama kodim menjadi agama baharu. Lantas apanya yang hilang? Yang hilang adalah esensi kodimnya. Karena itu saat ini tidak banyak yang memahami hakikat rukun kodim yang terkandung dalam rukun iman. Rusaknya sebuah agama samawi berarti dia telah kehilangan esensi kodimnya. Sisi baharunya mungkin masih ada, orangnya masih merasa paling benar, syariatnya masih dijalankan, dan identitasnya masih dipertahankan. Namun hubungan dengan yang kodim telah terputus. Demikian pula halnya dengan tarekat. Bisa jadi nama tarekatnya sama atau berasal dari guru yang sama, tetapi yang dapat terus berlanjut hanyalah yang membawa tali kodim. Ada banyak tarekat yang merasa benar, namun tali kodimnya telah terputus. Nama tarekat, guru, hingga praktik ritualnya bisa jadi sama persis, tetapi yang membedakan adalah ketiadaan esensi kodimnya. Dahulu masjid adalah rumah Allah karena masih memiliki koneksi kodim. Namun sesuai penjelasan Nabi tentang rusaknya Islam, kelak masjid akan banyak dan megah, tapi kosong dari petunjuk. Ini menandakan masjid tersebut telah kehilangan kodimnya dan menjadi masjid baharu yang hanya berfokus pada ritual fisik dan aspek duniawi. Sambungan ruhani dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Nabi bersabda bahwa banyak orang yang sholat, tetapi sesungguhnya mereka tidak sholat. Banyak orang yang mengaku Islam, tetapi mereka keluar dari Islam. Laksana anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaannya itu tidak menjadi petunjuk, melainkan menjadi bencana baginya. Yang hilang sekali lagi adalah kodimnya. Ketika agama samawi telah turun derajat menjadi agama ardi, yang rusak adalah kodimnya. Begitu pula dengan rusaknya tarekat, yang hilang adalah esensi kodimnya. Meskipun jejak baharunya tidak mungkin hilang karena sudah tercatat
tercatat dalam sejarah dunia. Jika suatu kelompok telah kehilangan kodimnya, mungkinkah mereka memperjuangkan nilai-nilai kodimnya? Tentu tidak. Perjuangan mereka akan terbatas pada hal-hal yang bersifat baharu. Agama atau tarekat yang telah turun menjadi baharu tidak akan mungkin lagi terhubung dengan Tuhan melalui jalur kodim. Maka jangan heran jika ada banyak tarekat yang mungkin berasal dari guru yang sama dengan kita, tetapi mereka hanya mampu membangun hal-hal yang bersifat fisik. Mereka dapat membangun gedung, tetapi tidak dapat membangun potensi kodim dalam diri jemaat. Dakwah mereka pun terkadang menggunakan pendekatan ulama duniawi, bahkan diwarnai dengan cara-cara yang kurang bijak, seperti saling mempengaruhi atau menyalahkan kelompok lain, layaknya kampanye politik. Semua itu adalah ranah baharu. Saat ini, di manakah ilmu tentang Tuhan kodim, Rasul kodim, metodologi kodim, sistem kodim, dan teknologi kodim dapat dijelaskan? Jawabannya adalah silahkan berkonsultasi pada mereka-mereka yang banyak menyampaikan pesan-pesan seperti ini. Sebagai penutup, kembali kami sampaikan bahwa uraian-uraian kami mengandung pesan dengan nalar ilmiah. Jika kalau Anda tidak siap dengan nalarnya, maka sebaiknya jangan ikuti uraian kami, karena bisa jadi Anda menganggap kami sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.